wa haqqul arsh wa huwa jismun azimun naurani alawiyun fawqal alam zu umadatin arba'atu tahmiluhul malaikah wal kursi wa jismun azimun naurani tahta arsy multasikun bihi ifaqas sama as-sabi'ah arsy wasya kursiu. Itu kan ya, kita baca ayat kursi ada kalimat wasya kursiu, ada arsy. Apa itu arsy? Wa mimma yajibul imanu bihi huwa haqqul arsy, dan sesuatu yang gaib yang wajib diimani oleh orang-orang muslim itu tentang adanya arsy. Ya. Apa itu arsy? Wajismun, dia itu berbentuk azimun besar, naurani bercahaya, alawiyun tinggi, fawqal alam di atas alam. Jadi gambarannya saudara, langit pertama, kedua sampai ketujuh Sidratul Muntaha, ya, terus arsy di situ. Arsy ini tempat Nabi nerima wahyu tentang sholat di arsy. Jadi tempat yang sangat tinggi di atas alam. Dan arsy itu zu umadatin, punya 4 umdah tiang. Tiangnya ada 4. Tahmiluhul malaikah, dan 4 tiang itu disanggah sama malaikat. Malaikat ada 4 menjaga tiang. Ini aras, nih kalau aras runtuh kiamat. Ya, kalau nanti kiamat semuanya runtuh itu. Sudah ada satu hadis yang sangat menarik nih. Ya, ada dalam kitab Durratun Nasin. Apa itu hadisnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengatakan kalimat la ilaha illallah, itu aras goyang. Goyang tuh. Malaikatnya goyang. Begitu malaikat enggak ketahan memanggul aras, kata Allah, ya aras uskun anta. Wahai aras, berhentilah engkau bergoyang. Aras tuh ngomong, saya tidak akan berhenti bergoyang sampai rubuh kalau orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah belum engkau ampuni segala dosanya. Itu ya. Jadi kalau kita mengatakan la ilaha illallah belum sampai illallah, kita udah diampuni dosa kita. Kenapa? Kalau nggak diampuni aras tuh rubuh. Itu menurut keterangan satu hadis. Tuh. Jadi ini gaib ya, gaib. Ya, perlu kita imani juga, jangan sampai kita nggak percaya kepada yang begitu-begitu tuh ya. Kemudian al-kursi, apa itu kursi? Wajismun azim, bentuk ya, benda, berbentuk benda tapi besar. Naurani, dia itu bercahaya juga. Tatal arsy, adanya di atas arsy. Jadi di atas arsy ada kursi. Multasikun fawqas sama isabi, dia menempel di langit yang ketujuh, nempel di langit. Itu kursi ya. Makanya ada Allahu alal arsy istawa, Allah duduk di atas aras. Nah ini jangan diartikan gitu tuh. Ini ayat mutasabihat namanya. Ini kalau kita belajar ilmu tauhid yang matang ketemu tuh. Ada ayat mutasabihat. Yadullah fawqa aydihim. Yadullah, tangan Allah. Allah nggak punya tangan. Artinya apa? Kekuasaan Allah. Allah ala asistawa, Allah duduk, bukan Allah duduk ngejublek kayak kita, bukan. Ya, semuanya itu tunduk kepada Allah Subhanahu, dari atas sampai ke bawah tunduk kepada Allah. Ya, itu apa yang kita yakini. Bukan berarti kalau kita menganggap wah berarti Allah punya bangku ya, punya kursi, ya musyrik kita.
Berarti Allah itu punya tangan, musyrik kita. Makanya saudara sekalian, nanti pembahasan kita ada sampai sifat 20. Ya. Allah punya sifat mukhalafatu lil hawadisi, berbeda dengan makhluk. Ya. Ketika kita ada di dalam kubur, masuk nih ada, kita masuk ke dalam kubur. Ya, sebelum malaikat itu datang tuh setan. Fulan, saya ini Tuhan kamu. Ikuti kata saya, kamu bakal selamat. Itu kalau kita ngikutin tuh, kita celaka. Kalau kita punya pengetahuan, Allah mukhalafatu lil hawadisi, Allah tidak seperti sesuatu. Kayak manusia bukan, kayak benda bukan. Ya. Mukhalafah, enggak seperti siapa-siapa. Nah, ini kita bakal apa? Bakal selamat tauhid kita. Nanti di pembahasan berikutnya ada itu. Ya, insya Allah. Duh. Jadi memahami ayat-ayat mutasyabihat dengan penjelasan tertentu ya. Al-qalam wal lauh. Qalam dan lauh. Qalam dan lauhul mahfuz disebut dulu. Wa mimma yajibul imanu bihi al-qalam wal lauh. Fal qalamu huwa jismun azimun naurani alaqahullahu wa amarahu bi katbi ma kana wa ma yakunu ila yaumil qiyamah. Wallahu huwa jismun naurani kataba fihil al-qalam biiznillahi ta'ala makana wa mayakunu ila yaumil qiyamah. Qalam, kalau waktu kita ngaji belajar di madrasah, qalamun apa itu? Pena. Qalamun qalam tuh pulpen tuh qalam. Ya. Makanya ada dalam surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Allah mengajarkan manusia dengan perantaran qalam. Nulis. Ya. Itu kalau kita artikel secara bahasa. Qalamun pena. Jadi pena ini alat untuk belajar. Nah, kalau kita belajar tentang ilmu Allah, ya, kulaukan al bahru midada li kalimati rabbi lana pidal baru qoblantan pada kalimat rabbi walau ji'na bimislihi madada. Kalau kita belajar ilmu Allah, Al-Quran umpama kita gali, hadis Nabi kita gali, sampai nih semua pohonan yang ada di atas bumi jadi pena, habis tuh dijadikan pena. Air di laut dijadikan tinta, habis tuh air di laut dipakai nulis, maka ilmu Allah nggak akan tertulis, nggak akan bisa selesai ditulis. Walau ji'na bimislihi, walaupun didatangkan satu gitu lagi. Ini maha besar ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih kalau kita nyeburin telunjuk kita di air ini nih, air ini ilmu Allah. Nih yang nempel ditunjuk ilmu kita. Atau ke laut, laut luas, kita celupin telunjuk kita ke laut. Air di laut ilmu Allah, yang nempel di telunjuk kita ilmu kita tuh. Apalagi masalah yang gaib, wa ma'utitu minal ilmi ila qalila. Hal-hal yang gaib Allah berikan kepada manusia itu sedikit banget. Makanya jangan memperluas sesuatu hal yang gaib yang tidak ada keterangannya, nanti bisa menyimpang gitu. Wa mimma yajibul imanu bi al-qalam wallahu, dan sesuatu yang wajib diimani oleh kita orang muslim adalah al-qalam, tentang adanya qalam. Wajib ya kita imani. Ya, jadi malaikat mencatat juga pakai qalam. Fal qalamu wajismun, qalam itu adalah bentuk benda yang besar,
bercahaya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan kalam itu, wa amruhu, dan diperintahkan kalam itu bikatbi, untuk menulis. Ma yakunu, apa yang sedang terjadi, wa ma yakunu, apa yang akan terjadi, ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat. Jadi tulis menulis itu bukan pekerjaan kita saja, malaikat juga nulis. Ternyata diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala alatnya. Ya. Walau, dan lau itu wajismun naurani, bercahaya, kata bapihi, yang mencatat, al-qalam, yang mencatat kalam, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ma yakunu wa ma yakunu ila yaumil qiyamah, apa yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Makanya kita suka dengar nih, Quran itu di mana? Di Lauhul Mahfud. Lauhul Mahfud. Ya. Itu Quran yang sebenarnya. Yang diturunkan ke dunia itu adalah itu dari Lauhul Mahfud diturunkan ke dunia oleh oleh Allah kepada malaikat Jibril. Dari malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad, itu beransur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Yang asli di Lauhul Mahfud. Itu. Makanya saudara sekalian, ada pengertian yang apa ya? Pengertian yang kurang bagus menurut saya mah. Quran yang ini mah bukan. Ini mah tulisan kertas. Tapi ini tulis apa? Kan kalam Allah. Makanya kadang-kadang narah Quran begitu. Nauzubillah min dzalik. Menghinakan kalam Allah Subhanahu. Sama juga kita dikasih surat sama orang. Habis kita baca surat itu, kita buang di depannya. Tersinggung nggak kira-kira? Ya kan? Kita dikasih surat sama seorang, kita baca, kita buang di depan dia. Wow, tersinggung kita. Ada bocah, nilainya kecil. Begitu di 5 lembarannya, disobek di depan gurunya. Kira-kira guru marah nggak? Itu kayak gitu. Ya. Makanya jangan sesuatu yang harus dimuliakan lalu kita hinakan. Jangan. Baca Yasin, apakah Yasin itu ada terjemahannya atau enggak? Jangan sekali-kali ada di bawah, jangan. Kita menghinakan. Jangan ya. Kita taruh di atas gitu ya. Itulah yang berkaitan dengan masalah yang gaib. Selesai itu masalah gaib ya.